Shalom adik-adik, shalom juga mama papa. Sudah siap untuk sekolah minggu? Mohon mama dan papa dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Berikut ini adalah tata cara panduan sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab. Meskipun ibadah di rumah, tapi Tuhan hadir di mana saja, termasuk ketika ibadah di rumah. Jadi adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Selama ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, minum, juga sambil bermain. Duduk dengan rapi dan tetap menjaga jarak. Bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebagai rasa syukur, jangan lupa persiapkan persembahan. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jika adik-adik tidak mengerti, tanyakan pada mama dan papa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi dan semangat pagi. Kembali lagi bersama Mbak Ruth di sini. Ya adik-adik, siapa di antara adik-adik yang merasakan kasih setia Tuhan selama ini? Merasakan kebaikan Tuhan sampai pada saat ini. Nah, Mbak Ruth sangat merasakan itu adik-adik ya, karena Mbak Ruth dan keluarga sudah disembuhkan. Nah adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan itu baik dan pastinya pertolongan Tuhan akan selalu bersama dengan adik-adik semua. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi Yesus sayang padaku bersama dengan teman-teman dari Fili Kantoro. Yuk kita bernyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus ku
Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami mau sekolah minggu online. Berkati supaya guru-guru yang di sekolah minggu online sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi Aku Punya Alkitab. Adik-adik semua bernyanyi ya. Yuk, 1, 2, 3, musik. Aku punya Alkitab, kitab di atas segala kitab. Ku senang membacanya, ku baca tiap hari. Aku punya Alkitab, kitab yang isinya firman Allah. Ingin ku pahaminya, agar ku lakukannya. Aku punya Alkitab, dan aku ikuti firman Allah. Firman jadi manusia, Tuhanku Yesus Kristus. Shalom adik-adik. Saat ini kita masih dalam situasi pandemi corona dan seluruh kegiatan masih dilakukan secara online. Memang membosankan, tapi butuh kesabaran, butuh kerendahan hati untuk tetap berdoa. Pasti ada waktunya pandemi ini akan selesai. Hanya dibutuhkan kesabaran kita untuk tetap berada di rumah, tetap menggunakan masker, tetap rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan sementara batasi dulu kegiatan dan aktivitas di luar rumah. Ada masanya kita akan dapat bersama-sama melakukan kegiatan bersama dengan teman-teman, mengikuti sekolah minggu, berkumpul bersama teman-teman di gereja, dan kita akan bisa mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan lain. Kita akan mendengarkan cerita, namun sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Terima kasih Allah untuk pagi hari dan minggu pagi ini yang penuh dengan keceriaan dan sukacita. Walaupun masih berada dalam situasi pandemi, namun kami percaya Tuhan Yesus tetap ada, menyertai, melindungi anak-anak-Mu yang tetap mengharapkan pertolongan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan merenungkannya. Berkatilah anak-anak ini Tuhan, berkatilah orang tua yang mendampingi, agar dengan pertolongan Roh Kudus, kami semua dapat mengerti firman yang akan disebarkan. Dan untuk hamba-Mu yang Kau pakai untuk memberitakan firman-Mu, urapilah mulut bibir hamba ya Tuhan. Urapilah pikiran hamba, damai sejahtera memenuhi, agar firman yang hamba sebarkan itu dapat menjadi rema bagi kehidupan adik-adik dan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami telah siap merenungkannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini, yang akan kita bahas, itu terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 21.
kita akan mendengarkan dulu, teman-teman kita akan membacakannya. Ya, adik-adik siapkan Alkitab, duduk yang rapi, yang manis. Setelah itu kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia pada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyak. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucapkan syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka hendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih. Setelah orang makan, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkirkan. Selamat pagi teman-teman. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, dari bacaan yang tadi dibacakan oleh rekan kalian, itu adik-adik pasti bisa mengambil kesimpulan bahwa cerita hari ini adalah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Tepat sekali, teman benar. Saat ini adik-adik masih mendengarkan berita tentang banyak orang yang meninggal karena COVID-19
banyak yang masih dirawat di rumah sakit, banyak yang membutuhkan oksigen, obat-obat antivirus. Nah, itu menunjukkan bahwa kesehatan yang kita miliki adalah salah satu hal utama yang paling penting. Bahwa kita harus menjaga kesehatan kita harus melindungi kesehatan kita. Nah, untuk menjaga kesehatan itu, maka makanan adalah salah satu unsur utama yang membantu untuk menjaga kesehatan. Ketika kita sakit, maka makanan itu bisa memberikan tenaga. Makanan bisa membantu untuk memulihkan stamina. Vitamin-vitamin, protein itu juga diberikan dalam unsur makanan agar tubuh memperoleh kekuatan untuk melawan penyakit. Dalam cerita kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus merasa kasihan dengan ribuan orang yang sedang mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Nah, di antara ribuan orang itu ada seorang anak kecil. Anak kecil ini dia juga mengatakan kepada ibunya bahwa dia ingin mengikuti orang-orang itu mendengar Yesus bercerita. Anak ini dibekali 5 roti dan 2 ikan oleh orang tuanya. Maksudnya supaya ketika dia lapar dia bisa makan. Namun ketika dia mendengarkan percakapan Tuhan Yesus dan murid-muridnya bahwa untuk memberi makan 5.000 orang ini susah mencari makanan sekitar situ, karena warung-warung sudah tutup dan tidak ada lagi makanan yang bisa mereka beli. Lalu anak ini maju ke depan. "Pak, aku mempunyai roti dan ikan, tapi jumlahnya hanya 5 roti dan 2 ikan. "Oh, kamu ada 5 roti dan 2 ikan? Sebentar. Kami akan bertanya dulu kepada guru." Akhirnya murid-murid ini datanglah kepada Tuhan Yesus. "Guru, anak ini mempunyai 5 roti dan 2 ikan, tapi kan tidak cukup untuk memberikan mereka makan." Akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Mana anak itu?" Datanglah anak ini ke hadapan Tuhan Yesus. "Nak, kamu tidak keberatan roti dan ikan yang kamu miliki juga dirasakan dan dinikmati oleh ribuan orang ini?" "Tidak apa-apa, Guru. Saya rela bekal saya diberikan agar semua pun bisa menikmati makan. Kasihan, mereka lapar. Takutnya mereka jatuh sakit. Oke, suruh semuanya dulu." Hanya anak itu melihat ketika Tuhan Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu dan mengucapkan berkat atasnya. Setelah itu, Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada semua orang. Dan dia melihat, wow, luar biasa. Murid-murid yang membagikan itu, tapi roti itu tidak habis-habis. Ikan pun tidak habis. Bahkan mereka bisa nambah makannya. Anak itu menjadi heran sekali. Dia melihat Tuhan Yesus berdoa dan mengucapkan berkat atas makanan itu. Dan makanan itu seketika bisa dinikmati banyak orang. Bahkan ketika dia melihat, wah, apakah ada yang kekurangan? Ternyata tidak. Bahkan dikumpulkan lagi sisa-sisa makanan itu yang kelebihan, masih tersisa 12 bakul. Anak itu menjadi semakin heran. Dia berkata, wah, Tuhan Yesus luar biasa.
Ternyata Tuhan Yesus tidak membiarkan anak-anaknya kelaparan. Tuhan Yesus juga tidak membiarkan mereka yang mengikutinya menjadi lapar dan akhirnya harus jatuh sakit. Tidak. Anak ini ditanya oleh orang-orang itu, "Nak, itu rotimu ya?" "Iya, roti saya. Tapi saya memberikannya kepada Tuhan Yesus." Tuhan Yesus mendoakan, mengucapkan berkat. Akhirnya roti itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Bahkan ikan pun dinikmati oleh banyak orang. Adik-adik, kita bisa melihat dari cerita ini bahwa seorang anak, dia mau berkorban, dia rela untuk bekalnya diberkati oleh Tuhan Yesus dan dibagikan kepada banyak orang untuk makan. Cerita hari ini mau mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus juga bisa memakai orang lain untuk memberkati kita. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan anak-anaknya kesakitan. Di dalam situasi pandemi saat ini, walaupun adik-adik mendengar berita bahwa ada yang meninggal terkena COVID, ada yang harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit, tapi satu hal yang harus diingat, bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas virus corona. Dan Tuhan Yesus akan selalu memberkati anak-anaknya di dalam situasi apapun. Jadi, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan Yesus. Ya, demikianlah cerita kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik serta papa dan mama. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi tentang 5 roti dan 2 ikan. Kita nyanyi bersama-sama yuk. 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa persembahan. Nanti doa persembahan ini Karoli akan berdoa, lalu diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita akan mengucapkan bersama-sama. Nanti adik-adik mengikuti, ya, doa Bapa kami yang Karoli ucapkan. Ya, kalau Karoli mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, maka kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama, ya. Nah, tapi sebelumnya Karoli akan berdoa dulu. Yuk,
Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar dan kami renungkan, mengajarkan kami untuk selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya kelaparan, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan anak-anaknya kesakitan. Tuhan Yesus akan selalu menolong anak-anaknya di dalam situasi apapun, bahkan di dalam situasi penyebaran virus corona saat ini. Tuhan Yesus tetap menyertai dan melindungi serta menolong anak-anaknya. Dan saat ini adik-adik ini dan kami semua telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menjadi alat untuk pelayanan Tuhan di Jemaat GKJ Pangkalan Jati maupun di mana kami diutus. Ajarlah kami semua dan adik-adik ini untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan bernyanyi Yesus Kawan yang Sejati. Kita nyanyi bersama-sama ya dengan bangkit berdiri.